Ketika adikku pulang, bab 26. Bang Agam bercerita, katanya beberapa bulan yang lalu dia sempat mendengar percakapan ibu dan bapak di kamar. Waktu itu suamiku akan mengetuk pintu, tetapi dia urungkan karena samar-samar ibu menyebut nama dirinya. Sampai kapan bapak akan menyembunyikan kebenaran? Agam harus tahu kalau dia bukan putra kandung ibu. Untuk apa memberitahu Agam? Sudahlah bu, biarkan dia hanya tahu bahwa kita adalah orang tua kandungnya. Bang Agam mundur perlahan. Dia tidak menyangka akan mendengar semua itu. Suamiku langsung pergi dari rumah bapak. Sejak saat itu, dia semakin berani menjawab cibiran orang tuanya. Bang Agam sengaja tidak bertanya perihal orang tua kandungnya. Dia ingin bapak dan ibu yang mengatakannya sendiri. Ibu meraih jemari Bang Agam dan menepuknya pelan. Aku sangat bahagia. Akhirnya suamiku mendapatkan pengakuan serta kasih sayang dari orang tuanya. Ibu, apa aku boleh bertanya? Tanya Bang Agam. Boleh nak. Untuk apa Aksa menggunakan uang sebanyak itu? Betul bu, aku juga penasaran, timpal Alan. Ibu menghirup napas dalam-dalam lalu dikeluarkan secara perlahan. Beliau menjawab, untuk modal dia usaha. Katanya Aksa meminjam bukan meminta. Tetapi saat beberapa hari lalu ibu menelponnya, menanyakan uang itu, dia bilang belum ada. Ibu kembali menangis. Alan dan Bang Agam mengembuskan napas kasar. Mungkin tidak habis pikir dengan kelakuan sang adik dan ibu mereka. Ibu juga bercerita dengan suara terputus-putus karena menangis. Mobil dan rumah yang dibeli Aksa menggunakan uang hasil penjualan sawah. Anak bungsunya itu meminta kedua orang tuanya untuk merahasiakan semuanya dari orang-orang termasuk kakak-kakaknya. Tangan Bang Agam mengepal, giginya terdengar gemelutuk. Kenapa ibu mau melakukan itu? Nyatanya sekarang dia menjadi orang paling jahat di muka bumi, sentak Bang Agam. Mungkin ibu buta mata hati, Gam. Ibu tidak pernah menyangka Aksa akan setega ini, jawab ibu diiringi isak tangis. Lalu sekarang bagaimana dengan biaya pengobatan bapak? Emosi Bang Agam sudah tidak dapat dibendung. Aku memberi kode kepada Alan dengan menempelkan telunjuk ke bibir. Ya, agar adik iparku itu diam kalau sebenarnya suamiku sudah membayarnya. Entah apa rencana Bang Agam kali ini. Nanti kutanyakan saja saat kami berdua. Jual saja sisa sawah atau beberapa kontrakan, Gam. Yang penting bapak sembuh. Memangnya menjual gorengan, Bu, yang bisa laku dengan cepat? Bapak dioperasinya besok pagi, Bu. Sedangkan aku hanya mampu bayar uang mukanya saja. Belum dilunasi, jelas Bang Agam. Ibu tampak kebingungan. Kasihan sebenarnya, tetapi aku pun tidak tahu harus melakukan apa. Belum tahu juga rencana Bang Agam mau bagaimana. Lalu bagaimana, Gam? Ibu bingung. Ibu memelas kepada suamiku untuk mencarikan pinjaman. Telepon Aksa sampai dia menjawab, Bu. Paksa dia untuk mencari uang sisa untuk bayar rumah sakit. Bukankah dia banyak uang dengan hasil menjual sawah bapak? Tidak mungkin habis untuk membeli rumah dan mobil saja. Setelah mengucapkan begitu, Bang Agam bergegas pergi. Aku mengikutinya. Biarkan ibu bersama Alan dulu. Suamiku duduk di taman rumah sakit yang ada di halaman belakang. Dia menunduk sembari memijat pelipis. Marah, kecewa, sedih bercampur menjadi satu. Kuyakin itu. Aku mendekat, lalu duduk di sampingnya. Aksa keterlaluan, Dek. Dia pakai semua uang bapak untuk kesenangan dirinya. Sekarang di saat bapak butuh biaya, dia menghilang begitu saja. Aku membenarkan ucapan Bang Agam. Kok ya ada anak setega itu sama orang tua? Demi terlihat wah, Aksa rela menjual harta yang dimiliki bapak tanpa memikirkan kehidupan orang tuanya nanti juga kakak-kakaknya. Kenapa abang gak bilang kalau biayanya sudah dibayar? Aku kasihan melihat ibu, Bang. Biarkan saja, Dek, ini hukuman untuk ibu dan bapak. Semoga saja bapak tidak mendengar percakapanku dan Alan. Tapi Bang, ibu sampai kebingungan tadi. Beliau tidak henti-hentinya menangis. Semenyebalkan apapun ibu, tetap saja dalam lubuk hati yang terdalam aku merasa kasihan. Ya, walaupun tindakan Bang Agam ada benarnya. Semoga dengan adanya kejadian ini, ibu dan bapak sadar atas kesalahannya. Kamu tenang saja, Dek. Aku juga sebenarnya tidak tega. Tetapi jika tidak tegas, mereka tidak akan sadar. Aku ingin tahu sejauh mana ibu berjuang untuk mendapatkan uang. Aku mengangguk mengerti. Terserah Bang Agam saja. Aku tahu dia melakukan ini pasti sudah memikirkannya matang-matang. Yang terpenting besok pagi bapak dioperasi dan cepat sembuh. Toh masalah biaya sudah ditanggung suamiku. Bang Agam menelpon Rian, mengabarkan keadaan bapak. Lalu dia juga meminta maaf harus mengundurkan waktu untuk bertemu klien di luar kota. Setelah menelpon Rian selesai, suamiku lanjut menelpon seseorang. Mungkin karyawan kepercayaannya.
sebab Bang Agam memberi perintah dan mengatakan alasannya akan libur dulu selama bapak dirawat. Abang banyak kerjaan ya? Tanyaku. Ya dek, alhamdulillah rezeki berdatangan. Ada beberapa perusahaan yang memesan makanan dari restoranku. Setelah bapak sembuh, aku harus keluar kota dek. Ada bos besar yang ingin bertemu langsung denganku karena sangat suka dengan menu restoran yang cabang kedua itu loh dek. Yang kemarin mau diubah konsepnya, tanyaku. Iya dek, doakan ya, semoga beliau mengajakku bertemu karena ingin mengajak bekerja sama. Pasti aku doakan bang, semoga rezeki abang melimpah dan berkah, amin. Bang Agam kembali melengkungkan senyum setelah tadi sempat kesal dengan cerita ibu. Dia juga mengatakan setelah bapak sembuh, kami akan pindah ke rumah baru, lalu mengadakan syukuran rumah serta kesembuhan bapak. Pagi ini aku, Bang Agam, Alan dan ibu sedang harap-harap cemas menunggu operasi bapak. Kami melangitkan doa tanpa terputus. Bang Agam sudah membeli sarapan untuk kami. Dia sengaja mendiamkan ibu karena masih kesal soal kemarin. Beliau pun tidak berani mengajak ngobrol anak sulungnya. Terbukti sejak semalam ibu selalu meminta tolong kepada aku atau Alan. Gam, ibu sudah coba pinjam ke sana kemari, tapi belum juga dapat uangnya. Gimana ini? Ibu bertanya seraya memegang erat tanganku. Suruh anak kesayangan ibu pulang dan bayar semua tagihannya. Ibu tahu sendiri aku orang miskin, jangan kan bayar biaya rumah sakit, untuk makan saja kesusahan. Bang Agam malah menyindir. Ibu menatapku, aku tersenyum kikuk. Aku tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, takut salah. Alan, gimana ini? Tanya ibu. Beliau berbalik menatap anak keduanya. Benar kata Bang Agam, suruh Aksa pulang, toh uang bapak ada padanya. Akting Alan bagus juga. Ya, semalam Bang Agam menceritakan rencananya untuk mendiamkan ibu. Tega tidak tega, tetapi kami harus melakukan ini semua. Ibu menangis sesenggukan. Aku memeluk beliau untuk memberi kekuatan. Kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya operasi bapak selesai. Alhamdulillah. Bapak segera dipindahkan ke ruang rawat untuk pemulihan. Aku menangis haru melihat bapak berhasil melawan penyakitnya. Kami mengikuti langkah perawat. Ibu tidak henti-hentinya mengucap syukur. Setibanya di ruangan, kami menunggu dengan sabar sampai bapak siuman. Ibu duduk di kursi dekat ranjang pasien. Beliau memegang tangan bapak. Meskipun sudah setua itu, ibu masih menunjukkan rasa sayangnya terhadap suami. Aku salut kepada beliau, sebab masih mau mencintai dan menerima bapak setelah dulu sempat sakit hati karena ulah bapak yang menikah secara diam-diam. Bang, keluarga almarhumah ibu di mana sekarang? Kenapa kamu gak tanya sama ibu? Tanyaku baru sadar akan hal itu. Aku rencananya mau tanya nanti setelah bapak di rumah dek. Kasihan kalau sekarang aku tanya-tanya soal keluarga kandung almarhumah ibu. Betul juga sih. Saat ini fokus ibu adalah menjaga bapak agar cepat sembuh. Mana mungkin Bang Agam tanya-tanya soal keluarga kandungnya. Suamiku menyandarkan tubuh ke sofa lalu memejamkan mata. Sepanjang malam dia begadang dengan Alan menjaga bapak. Jadi wajar saja kalau saat ini dia sangat lelah. Aku pun menyuruh Alan untuk pulang saja dulu. Kasihan Rima juga agar dirinya bisa istirahat. Adik iparku menurut. Dia bergegas berpamitan kepada kami. Sebab tidak ada teman mengobrol, aku pun merebahkan tubuh di samping Bang Agam, lalu memainkan ponsel. Ada beberapa pesan dari Mita menanyakan kabar bapak, juga memberitahuku tentang sambal yang kubuat. Katanya teman-temannya suka dan ingin memesan. Alhamdulillah, jalanku untuk membantu Bang Agam sudah terbuka. Nanti setelah bapak di rumah, aku akan membuatnya yang banyak. Sampai tidak terasa mataku semakin lama semakin ngantuk. Aku mencoba memejamkan mata menyusul suamiku ke alam mimpi. Malam harinya aku dan Bang Agam menjaga bapak, sebab ibu tidak enak badan dan sudah kusuruh pulang. Tekanan darahnya tinggi, sepertinya beliau terlalu banyak pikiran. Ku yakin semua itu karena memikirkan Aksa yang entah kemana, juga tentang biaya berobat bapak. Aku dengan sabar menyuapkan beberapa sendok air ke mulut bapak. Setelah selesai, beliau kembali beristirahat. Bang Agam sedang menelpon dengan riang. Kasihan suamiku, demi mengurus bapak dia rela meninggalkan segala urusannya. Padahal usahanya sedang butuh-butuhnya pemimpin. Sangat keterlaluan jika bapak dan ibu tidak bisa melihat kasih sayang yang tulus dari Bang Agam. Tidak lama kemudian suamiku kembali. Dia langsung melihat kondisi bapak lalu menuju sofa. Aku mengikutinya. Dek, coba hubungi Manda, siapa tahu dia sudah bertemu Aksa, kata Bang Agam. Aku segera menelpon Manda. Gadis itu langsung menjawab, lalu menanyakan kabar bapak. Aku menjelaskan semuanya. Dia menangis haru dan meminta maaf belum bisa menjenguk.
apa kamu sudah bertemu Aksa? Tanyaku. Sudah mbak, kemarin aku bertemu dengannya. Sudah kamu suruh pulang? Sudah mbak, bahkan aku memarinya karena dia malah menghilang di saat orang tuanya butuh. Manda bercerita kalau sore itu Aksa datang menemuinya di sebuah taman. Kekasihnya itu masih lengkap dengan baju kerjanya. Aksa menjelaskan kalau dia akhir-akhir ini sangat sibuk sehingga tidak mengaktifkan ponselnya agar tak ada yang mengganggu. Lalu dia juga meminjam uang kepada Manda sebesar 20 juta. Wow, untuk apa uang sebanyak itu? Manda bilang dia tidak tahu, sebab Aksa tak menjelaskan apapun. Kekasihnya itu memaksa untuk diberi pinjaman karena keadaannya sangat mendesak. Karena kasihan, Manda memberikan uang itu. Setelahnya, Aksa berpamitan pergi dan bilang akan pulang 4 atau 5 hari lagi. Dia mengajak Manda untuk menjenguk bapak. Aku mengakhiri telepon. Bang Agam bertanya apa saja yang Manda katakan. Aku menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Baguslah dia pulang, aku akan buat perhitungan nanti. Awas saja kau Aksa, ucap Bang Agam geram. Aku menelan ludah susah payah. Entah apa yang akan terjadi dengan Aksa saat dia bertemu dengan Bang Agam nanti. Aku tidak ingin ikut campur sekarang. Aku percaya Bang Agam pasti sudah memikirkan matang-matang tentang langkah yang akan dia ambil. Assalamualaikum. Halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita Ketika Adikku Pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya yang pertama itu yang berjudul Ketika Duga Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.